Aku denger azan aja kalau boleh dibilang kebakar. Nah, dulu itu ibu ini kalau mendengar azan aja itu rasanya seperti terbakar ya, terbakar. Aku cuma cari tahu aja siapa Muhammad, eh, apa hubungannya dengan Yesus gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi aku tuh pengen tahu gitu. Dulu aku belajar ya, kita kan banyak, maaf ya, pro kontra gitu ya. Apa kita cinta sama Yesus berarti kan masuk Islam dong. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YSI Official, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Baik sahabat YSJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang kesaksian seorang mualaf yang juga mantan misionaris, bagaimana beliau ini mendapatkan hidayah sehingga sekarang beliau sudah berbalik arah. Sekarang beliau sudah menjadi seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman, menjadi seorang muslimah. Kalian penasaran bagaimana kesaksian perjalanan beliau sehingga menjadi mualaf? Oke, mari sama-sama kita saksikan. Tiba-tiba suatu waktu aku ada janjian sama teman yang posisinya ternyata di depan masjid, nggak jauh dari masjid ya. Saat itu aku ingat jamnya sholat, tapi aku nggak ingat jam berapa. Itu daerah Krodit, hancur lebur-lebur, rame banget gitu. Tiba-tiba azan, hanya azan loh, hanya azan itu yang berantakan itu bisa bikin teratur rapi. Motor parkir tempatnya, tukang dagang gerobaknya tanpa khawatir taruh di samping, orangnya entah kemana semua. Aku penasaran bagaimana sih gitu kan. Aku ngintip, aku ngintip gini, aku lihat orang yang turun dari mobil mewah sama tukang gerobak yang dagang bisa berdampingan sholat ya, yang tanpa ada batas gitu. Nah, itulah salah satu tadi derajat kita seorang muslim ini tidak membeda-bedakan. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan tentang apa saja itu. Apalagi tentang sholat ini tidak ada membeda-bedakan. Oh, si fulan kaya harus VIP, si fulan miskin harus di sini, tidak seperti itu ya. Islam itu sejajar. Dalam Islam itu yang membedakan adalah iman, ketakwaannya, dan kesolehannya. Itulah dalam Islam. Jadi ibu ini melihat orang yang berdampingan antara orang yang turun dari mobil sama dengan tukang becak, tukang pedagang, itu kalau sudah sholat sama saja di situ yang disaksikannya. Ya. Aku dalam hati aku gini, ini azan loh, yang aku tahu adalah aba-aba buat mereka untuk sholat gitu. Nabinya mereka siapa? Nabi Muhammad. Oh, siapa yang Muhammad ini ya? Penasaran gue dalam hati aku ya dulu ya. Penasaran ya. Mereka nggak kenal kan, yang katanya hidup di berapa ratus tahun lalu kan. Nggak kenal aja udah nurut gini, gimana? Nah, gimana dulu gitu. Di situ aku penasaran. Nah, itulah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan juga merupakan bahwa diri Rasulullah sendiri ini juga adalah penuh dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini belum pernah melihat Nabi Muhammad, hanya mendengar namanya saja, tapi patuhnya itu luar biasa. Itu bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah ya. Bahkan sekalipun orang-orang yang jauh dari agama pun, saya yakin ketika dia merenung tentang Rasulullah, tentang pengorbanan Rasulullah terhadap kita, terhadap dirinya, terhadap umat ini, pasti dia juga akan melinang air matanya kalau ingin merenungkan. Nah, seperti ibu ini menjelaskan, umat akhir zaman saja yang sekarang yang tidak tahu bagaimana wajah Rasulullah, hanya mendengar namanya saja tapi begitu patuhnya. Jadi membuat ibu ini penasaran ya, yang mana sebelumnya ibu ini adalah mantan misionaris yang sangat membenci Islam, yang sangat, jangankan Islam, simbol-simbol Islam saja dia sangat benci sekali ya. Nah, akhirnya dia melihat peristiwa di masjid tadi, kemudian dia kepo.
kepo, ingin mencari tahu siapa sih Nabi Muhammad itu. Dan yuk kita lanjut gitu. Jadi aku mulai cari tahu, mulai ini. Padahal awalnya nggak ada ketertarikan itu, nggak ada, bencinya luar biasa. Cuman penurut gitu loh. Oh, ini umatnya nurut banget sih, baru aja loh gitu. Itu hebatnya itu. Dari situ mulainya, dari mimpi. Terus tiba-tiba aku janjian sama teman lokasi tidak jauh dari masjid yang membuat aku benar-benar ngelihat langsung gitu kayak gitu. Aku cuma cari tahu aja siapa Muhammad, apa hubungannya dengan Yesus gitu loh. Nah sekarang ibu ini mulai apa namanya mencari tahu lebih dalam ya, mengait-ngaitkan Nabi Muhammad dengan Yesus ya, dengan agama kepercayaan beliau yang dulu ya. Dia mulai meneliti lebih dalam lagi. Aku sengaja pengen tahu, cari lurus gitu riwayatnya itu ya, sejarahnya itu. Yang maaf kata di Alkitab kan tidak ada gitu loh. Jadi aku tuh pengen tahu gitu. Dari aku cari itu makin dalam tanpa aku sadari aku sudah terdorong sangat dalam. Tanya. Masya Allah. Itulah kalau orang cerdas dengan rasa penasaran tadi, dia terus meneliti, terus mengulik istilahnya, terus mendalami, dan tanpa disadari mulai terdorong lebih jauh untuk mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya aku kan sekarang pengen tahu, aku belajar dong, aku cari. Jadi banyak yang di dalam Islam itu, dalam Al-Quran, dalam aku baca dari yang semua yang teman aku kasih itu, buku-buku itu, ini benar gitu loh, kenyataannya seperti ini, sudah diatur seperti ini. Tapi dulu aku belajar ya, kita kan banyak, maaf ya, pro kontra gitu ya. Nah, jadi semasa ibu ini masih non muslim, beliau juga mengaku sendiri ya, ketika beliau ini belajar dulu itu banyak yang ditemukan pro kontra di dalam kitab yang waktu itu beliau imani ya. Oke. Di banyak sih kontradiksi antara setiap ayat gitu. Jadi di sini tuh diatur semua. Dan ada lagi, kalau kita cinta sama Yesus berarti kan masuk Islam dong. Nah kalau kita cinta kepada Yesus berarti harus masuk Islam dong, kata ibu ini ya. Jadi alasannya kenapa? Ayo kita lanjut. Karena di Islam itu diwajibkan, ternyata diharuskan kita beriman kepada Nabi Isa, kan seperti itu. Nabi Isa dan Injil loh. Ini udah paket lengkap. Ini udah paket lengkap. Ya? Jadi selain itu aku juga merasa tenang. Jadi begitu setiap aku pegang Al-Quran, belajar, kok kayaknya rasa dosa aku, rasa bersalah aku yang dulu kayak dikejar-kejar gitu, kok ada kelegaan gitu, lega gitu. Semuanya ya, aku dengar ajan aja kalau boleh dibilang kebakar. Nah dulu itu ibu ini kalau mendengar azan aja itu rasanya seperti terbakar ya, terbakar. Itu masih mendengar azan ya sahabat ya. Tapi sekarang sudah jatuh cinta kepada Rasulullah, kemudian mencari lebih lanjut sahabat itu Rasulullah, akhirnya ibu ini menjadi mu'alaf. Dulu aku jadi dengar ajan ada, kenapa sih berisik gitu ya, sehari 5 kali gitu kan dulu. Terus ada perempuan pakai jilbab kayak gini, aku maaf katakan, aku bodoh banget sih, orang ngapain sih kayak gitu, panas-panas kayak gini gitu. Pokoknya semua benci aku. Tanpa sebab. Jadi dulu memang ibu ini begitu benci ya, tanpa sebab, melihat orang pakai hijab saja, ngapain orang seperti itu panas-panas begini. Ya Masya Allah ya, tabarakallah, walhamdulillah, ketika hidayah datang kepada ibu ini dan mengerti tentang bagaimana hakikat Islam itu sendiri, dan akhirnya beliau bersyahadat. Dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam keyakinannya yang baru ini, yaitu ad-dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Tanpa aku kenal, itulah anehnya ya, namanya kebencian tanpa sebab, tanpa aku kenal gitu. Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, begitulah tadi kesaksian mu'alaf ya, kesaksian seorang mantan misionaris yang dulu sangat gencar-gencarnya menarik orang, yang mana dulu dalam keyakinan beliau orang-orang yang di luar Islam adalah seperti domba tersesat,
dan ingin diselamatkan oleh beliau. Lah orang-orang yang sudah menonton video ibu ini, yang barangkali orang yang pernah dimurtadkan oleh ibu ini tadi, mudah-mudahan bisa kembali lagi menjadi seorang muslim ya. Karena apa? Ibu ini sendiri yang pernah memurtadkan kalian dulu, dia sudah menjadi mualaf, dia sudah menjadi Islam. Ketika ibu ini dulu memurtadkan kalian yang pernah dimurtadkan, karena ibu ini belum menemukan hidayah, belum menemukan kebenaran, maka ibu ini merasa kalian ini yang pernah dimurtadkan merasa perlu diselamatkan. Jadi dimurtadkanlah oleh beliau ini, dan qadarullah, alhamdulillah sekarang ibu ini telah mendapatkan hidayah, dan semoga kalian yang pernah dimurtadkan oleh ibu ini kembali kepada Islam. Oke. Dan sering-seringlah menonton tentang kesaksian para mualaf, kesaksian para misionaris, supaya kalian mendapatkan ilmu di situ, pemahaman di situ yang sebenarnya, dan semoga hidayah menghampiri kalian kembali. Oke, kita doakan juga supaya ibu ini istiqomah dalam iman wal Islam. Oke, cukup di sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.